Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya Anissa dan teman saya Feni Nur Eni Ya. dari kelas 11 TJKTA, perwakilan dari kelompok 4, izin untuk mewawancarai Bapak mengenai perundungan atau bullying. Ya. Langsung saja untuk yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bullying? Ya, oke. Bullying itu disebut kalau bahasa Inggrisnya bullying ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya apa tuh? Bullying atau apa? Sebut bahasa Indonesia apa tadi? Perundungan. Sebenarnya kalau definisi perundungan itu adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang baik satu atau kelompok, baik secara fisik, verbal maupun psikologi. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu tindakan yang dikatakan bahwa sudah mulai cukup luar biasa, sudah mulai bukan kalangan remaja lagi, sekarang anak bahkan bukan sekolah umum saja, sudah pesantren sekarang kalau anda lihat di media sosial. Jadi perundungan ini kalian harus tahu dulu bahwa definisi yang paling kata kunci dari perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang. Itu intinya. Jadi baik secara fisik, verbal kalimat maupun secara psikologi batinnya. Untuk pertanyaan yang kedua, jenis bullying apa yang Bapak ketahui? Ya tadi kan, jadi jenis bullying itu tadi perundungan yang tindakan yang agresif, berarti ada bisa melalui fisik ya. Fisik itu kontak fisik, contohnya misalkan mencubit atau memukul, dilakukan oleh teman sendiri, atau biasanya kalau anda itu zaman kontekstualnya cycle ya, yang kelompok kecil tuh ada 4 orang, itu biasanya jenis fisik ini biasanya lebih ke orang-orang yang punya power, punya kekuatan, dan biasanya menindak atau kepada orang-orang yang memang sangat lemah ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang dia ingin menjadi jati diri, ingin yang terbaik dan merasa mereka paling kuat gitu. Itu satu. Kalau biasanya verbal itu biasanya kalimat dengan kata-kata. Contoh misalkan ejekan terhadap fisik tubuh, terhadap warna kulit, ras, agama dan sebagainya. Dan satu lagi psikologi itu biasanya ada sebuah keterlibatan batin. Ketika contoh misalkan dikatakan pemalas, dikatakan terus berulang-ulang atau kamu mau bodoh, kamu itu suatu tindakan bullying yang tapi harus diketahui bullying itu akan berulang-ulang terus dilakukan. Itu disebut bullying. Pernahkah Bapak mendengar tentang kasus penyerangan atau penghinaan seorang siswa? Ya banyak sekali yang dilakukan, bahkan bullying secara fisik juga sekarang sudah mulai ranah guru juga sudah mulai dikriminalisasi oleh muridnya. Ketika teguran, ketika ada sesuatu tegur-mengguru sekarang sudah dilaporkan ke polisi. Sekarang kalau kalian tahu di dalam sebuah media sosial dimanapun sudah viral ya, ketika seorang guru menyubit pahanya, tadi mengatakan berulang-ulang gitu. Kali ini kan hanya satu kali, hanya tindakan saja sudah dilaporkan. Jadi pada dasarnya sekarang itu tidak perlu secara, alhamdulillah di SMK Negeri 4 sih belum ada sesuatu hal tentang baik fisik secara verbal maupun secara psikologi, karena belum ada pengaduan yang perundungan secara dilakukan oleh anak-anak SMK Negeri 4. Jadi kalau di media sosial yang lain kita sangat riskan ya perundungan itu. Tapi Bapak juga nggak tahu apakah di kelas kalian juga biasanya ada, dan itu biasanya ada yang berani untuk melaporkan dan ada yang diam saja, padahal itu batinnya akan tersiksa karena perundungan itu akan ada kontak fisik, kemudian ada kontak batin, itu yang jadi permasalahan. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, Ya. menurut Bapak, apakah teknologi bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain? Ya jelas pengaruh ke dalam sebuah suatu tontonan yang bentuknya visual itu sangat mempengaruhi terhadap jiwa. Contoh, ketika Anda melihat sesuatu atau jangan melihat dulu, membaca ya. Biasanya dalam satu membaca sesuatu hal kekerasan dan sebagainya biasa 10% masuk ke dalam apa? Tontonan juga luar biasa. Kalau memang kita anak-anak kecil saja sekarang sudah mulai MF game, kemudian ML yang Mobile Legend itu kan kekerasan semua.
kadang-kadang kan remaja atau usia itu kan ingin mencoba, ingin melakukan. Kalau tontonannya misalkan sebuah film yang lebih kekerasan, dia akan cenderung ingin melakukan, mencoba. Karena biasa umuran remaja itu adalah banyak hal yang ingin mencobanya, ingin diketahuinya, ingin punya jati diri sendiri. Jadi sangat-sangat pengaruh sekali terhadap pola pikir, kemudian terhadap perilaku dan tingkah laku. Bahkan ucapan-ucapan yang sekarang lagi ngetren itu biasanya diucapkan kembali gitu. Apa pendapat Bapak tentang seseorang yang mengambil foto atau merekam orang lain tanpa adanya izin? Ya itu nggak boleh. Intinya bahwa namanya suatu dokumen ada yang privasi yang tidak boleh dikonsumsi atau diperlihatkan kepada orang lain. Itu sangat melanggar terhadap undang-undang ITE. Karena kenapa? Siapa yang membuat, menyebarkan atau merekam video dan sebagainya itu akan masuk ke dalam sebuah ranah hukum pidana. Jadi itu melanggar secara etika normal maupun secara etika aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang kejadian bullying? Ya sangat efek yang dampak dari bullying itu, contoh kalau fisik jelas ya akan mencederai, misalkan tindakan itu akan mempengaruhi secara fisik. Kalau misalkan ada kekerasan itu kan verbal, ada luka. Kalau ada secara verbal, kalimat-kalimat itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi tidak percaya diri, bahkan malas untuk sekolah. Makanya akan kelangsungan untuk pendidikannya dia akan terhenti di situ. Secara fisiologis jelas lebih gitu, karena akan rasa malas untuk bersekolah, rasa malas untuk berinteraksi. Jadi betul-betul sangat efek negatif terhadap perundungan itu, baik yang perundungan psikis maupun secara verbal. Apakah perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa? Betul. Itu adalah sesuatu yang sampai saat ini ketika contoh kecil saja, Bapak pernah di SMP namanya Guru Anu ya. Sampai sekarang Bapak sudah 47 tahun mengalami bagaimana Bapak ditempel ketika yang melakukan itu bukan Bapak. Ketika baris waktu itu kejadian, ketika baris kalau mau masuk kelas dulu itu baris gitu. Anak yang belakang yang bermainnya Bapak yang ditampar. Dan sampai saat ini tetapi jadikan positif bahwa itu bukan suatu kekerasan karena tidak berulang, hanya tindakan saja. Tapi dari situ Bapak semakin ada diambil hikmah secara positif bahwa itu menjadi teguran buat kita. Jadi pada dasarnya bahwa itu pengalaman yang akan dikenang sepanjang masa. Kemudian teman-teman yang pernah bagaimana menghina kita, itu ada sesuatu bekas dalam dirinya. Kalau jadikan motivasi bagus, kita buktikan ketika berkata usaha. Tapi kalau dia negatif, dia akan jadi frustasi, dia akan menjadi sesuatu orang yang selalu tidak percaya diri, selalu banyak tidak berinteraksi dengan orang lain karena ada batin yang sudah kena untuk itu nanti akan membekas panjang masa. Apa saja dampak dari bullying? Ya tadi ya. Secara dampak fisik ya kalau misalkan kekerasan yang dilakukan fisik ya jelas akan ada cacat gitu ya secara verbal. Kalau secara kalimat atau kata-kata itu akan menjadi sesuatu, menjadi yang frustasi, menjadi tidak putus asa, menjadi tidak pernah ada motivasi untuk maju. Kemudian kalau di dalam kalimat-kalimat itu seperti kalau bahasa Sundanya nyupata, mengkutuk orang, ketika itu akan terus terbawa dengan itu sangat efek negatifnya sangat banyak. Makanya tolong kalian lah jangan coba-coba. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Peri. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara supaya kasus semacam pembulian bisa teratasi? Ya, oke, bagus. Kalau kita kan di lingkungan sekolah ya, sebenarnya alhamdulillah sudah mulai kita yang pertama untuk sarana prasarana di sekolah kita mau ada CCTV. Kemudian kalau tidak ada guru atau apapun itu dilakukan pembelajaran. Dan yang lainnya adalah bagaimana membuat sebuah kegiatan yang positif. Contoh kita di SMK 4 adanya kedisiplinan di bidang
tadi itu supaya menjauhkan dari hal-hal yang punten ya, misalkan ada tongkrongan di luar dan sebagainya. Kadang-kadang bullying itu tidak ada waktunya, tapi sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian biasanya ada workshop bagaimana akibat negatif dari bullying itu. Terus kemudian bagaimana tindakan kita kalau ada yang melakukan bullying. Di SMK Negeri 4 sudah ada TPKK, ya, Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan. Jadi kalau kalian dapat menemukan bullying atau apapun itu segera lapor, dan alhamdulillah SMK 4 belum terlalu banyak. Bagaimana menurut Bapak sudut pandang pelaku bullying? Ya, itu akan menjadi suatu dampak yang sangat buruk ya, dalam artian bahwa namanya bullying itu tindakan yang tidak terpuji. Jadi kalau misalkan sudut pandang Bapak melihat orang yang suka bullying itu adalah orang yang mempunyai moral yang kurang baik. Kemudian sisi agama juga tidak beradab, tidak beretika dan beretitude. Kenapa? Mereka tidak berpikir bahwa saya yang terbaik, saya yang paling yang paling juara, saya yang paling kuat. Itu adalah sesuatu hal yang disebut dengan yang berdosa, karena akan mematahkan seseorang baik masa depan maupun kebahagiaannya di dalam dewasa. Menurut Bapak, bagaimana pencegahan dari kejadian bullying? Ya, pencegahannya yang pertama adalah yang pertama adalah lingkungan sangat pengaruh sekali. Jadi kalau misalkan di sekolah ya kalian bukan pilih-pilih teman, bukan. Intinya berinteraksilah dengan baik. Karena indikator ciri-ciri dari suatu bullying adalah hal-hal yang sepele awalnya. Contoh bergurau, gerei, kemudian sok nitahan. Itu hal-hal yang berulang-ulang. Tadi kamu, itu atau geng kecil. Makanya janganlah coba-coba membuat suatu geng atau suatu cycle ya, berbahasa kontekstualnya ya, yang punya kelompok 4 orang hanya berteman teh. Itu suatu cikal bakal yang akan menjadi benih-benih dari hal-hal yang baru. Ingin kelompoknya pamer ini yang ini tersinggung terus berulang-ulang terus ya ada satu konflik akhir. Apa saja penyebab dari kejadian bullying? Ya, tadi ya. Jadi ada rasa bahwa ingin orang lain lebih rendah daripada kita lebih pintar dari kita. Kemudian kadang-kadang ada satu lagi bahwa yang sering dilakukan adalah bagaimana kita ingin menjadi seorang jati diri yang kuat, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling gelis, merasa paling cakep. Itu yang menjadi sesuatu hal yang kecil tapi akan menjadi akibat fatal, akan bagaimana dia merampas hak orang lain. Itu yang paling penting. Apa saja yang Bapak ketahui tentang faktor yang membuat seseorang menjadi korban bully? Yang pertama adalah rasa di lingkungan itu ya, salah gaul. Yang kedua, kadang-kadang merasa bahwa dari percaya diri itu dia menjadi orang yang tertutup bagi orang lain. Kemudian merasa bahwa saya adalah orang yang paling merasa paling punten ya, dalam pemikiran bahwa paling bodoh. Padahal semua orang Allah menciptakan semua sama. Nah, jadi mulai yang satu itu, yang kedua juga tidak punya karakter jati dirinya. Jadi mereka itu kadang-kadang yang berkuasa itu akan menindak orang-orang yang lemah. Gitu. Jadi kita jangan memperhatikan, jangan memperlihatkan bagaimana kelemahan kita. Kalau kita seorang misalkan punya fisik yang kita prestasi yang baik, itu intinya. Menurut Bapak, apa hukuman setimpal yang harus didapatkan pelaku pembulian? Ya sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Karena kan sifatnya bullying itu ada yang masih dilakukan oleh yang bawah umur, yang sudah dewasa ataupun yang sudah tua. Bullying itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal situasi dan kondisi. Jadi intinya bahwa kalau hukuman itu ya disesuaikan dengan apa yang dilakukannya satu, dan aktif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Apakah Bapak pernah melihat secara langsung kejadian bullying? Kalau secara langsung belum ya.
walaupun Bapak di kesiswaan juga alhamdulillah di SMP Negeri 4 belum. Cuma kalau melihat media sosial sering ya, Bapak juga update lah terhadap kejadian yang dilakukan guru kepada siswa maupun siswa terhadap guru. Jadi untuk secara langsung alhamdulillah belum melihat secara langsung. Apakah Bapak setuju bahwa adanya kejadian bullying sebagian besar disebabkan oleh latar belakang keluarga? Bisa saja, tapi sebenarnya tidak semua ya, tapi memang sangat setuju. Contoh hal kecil saja, adanya perpecahan antara ibu dan bapak atau pisahnya bapak. Jadi yang pertama pengawasannya kurang, kemudian rasa perhatiannya kurang, kadang-kadang juga ada kekurangan punten dalam ekonomi. Lalu orang ketika berbuat sesuatu kan nekat, itu sudah tidak melihat apa. Bapak bukan mendiskriminasikan kepada yang tidak punya bapak, tapi intinya ketika keluarganya utuh itu biasanya pembinaan, kasih sayang, perhatian, pengawasannya lebih baik dibanding dengan punten ya, mungkin dibesarkan dengan neneknya atau dengan saudaranya. Sangat berbeda dari keutuhan dari seorang keluarga yang memang Tuhan notabene sudah bisa. Jika Bapak bisa mengatakan sesuatu pada korban bullying, kalimat seperti apa yang akan Bapak katakan? Teruslah maju dan membuat prestasi, tunjukkan jati diri. Tidak juga cukup lumayan. Mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang. Jawaban itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya Diana Amelia dan rekan saya Anak Yala Putri Kirana. dari kelas 11 TKJA ingin mewawancara Ibu mengenai pergaulan bebas. Oke, boleh. Silakan. Apa aja pertanyaannya? Untuk pertama, Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya. Sebuah tindakan ini bahasa yang gampang dimengertinya ya. Yang namanya pergaulan bebas itu adalah sebuah mungkin keseharian atau tindakan atau perilaku yang dilakukan tanpa melibatkan norma-norma yang berlaku. Jadi pergaulan bebas itu mungkin adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dimana norma-normanya itu diterabas atau norma-normanya ya dilewat gitu aja. Jadi mereka melakukan itu tidak, atau mereka melewati si norma-norma. Jadi intinya kegiatan yang tidak didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Untuk selanjutnya, apa saja faktor utama yang menyebabkan remaja tertarik pada pergaulan bebas? Ngomonginnya zaman sekarang nih, kenapa tertarik pada pergaulan bebas? Karena sekarang mereka sudah sangat gampang untuk mengakses apapun dengan mudah. Dari satu handphone itu mereka bisa mengakses apapun yang mereka mau. Jadi ya kenapa mereka tertarik ya karena mereka ingin coba. Kenapa mereka ingin coba? Karena mereka tahu dan mereka bisa mengakses dengan bebas tanpa memfilter apa itu baik atau apa itu ini kira-kira boleh nggak, ini kira-kira baik nggak, tapi ya itu yang mereka lihat, itu yang mereka pengen coba. Jadi dari mereka bisa melihat ya, lalu ya mereka tertarik karena apa, mungkin penasaran. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah pergaulan bebas? Peran keluarga dan lingkungan, jelas titik awal sebuah pendidikan itu adalah dari keluarga. Jadi kalau dari keluarganya sendiri sudah protek, sudah sangat melindungi gitu ya, kasarnya sudah sangat menjaga, insya Allah pasti anaknya pun akan tahu. Jadi mereka akan punya dasar-dasar atau punya pedoman mana yang boleh, mana yang enggak dari dulunya. Tapi kalau ada orang-orang tua yang mungkin lepas, abai gitu ya, jadi itu mungkin bisa membuat anak pun jadi nggak ada patokan, ini boleh atau enggak, ini nggak boleh, ini tapi
tapi kata orang tua saya ini nggak apa-apa, jadi atau mungkin saya nggak tahu nih, udah nggak pernah diomongin sama orang tua aja. Jadi mungkin itu, jadi kenapa orang tua itu adalah pintu pertama sih menurut saya mah. Jadi kamu belajar apapun tuh awalnya dari orang tua. Kalau untuk lo ke apa tapi tuh lingkungan ya, lingkungan iya berpengaruh, karena sesuai dengan teori yang ada biasanya kamu adalah bagaimana lingkungan kamu. Jadi dari situ kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sehat secara pergaulan, kita pun pasti akan baik. Apa dampak jangka panjang dari pergaulan bebas terhadap kesehatan fisik dan mental? Pergaulan bebas sih kita sempitin dulu nih, apa maunya apa kan ada banyak nih, kayak misalnya perilaku pergaulan bebas, contoh seks bebas, contohnya itu ya, contohlah itu seks bebas, perilaku seks sebelum menikah. Dampak panjangnya adalah kalau misalnya mereka melakukan atau anak remaja melakukan tindakan itu di luar pernikahan, itu kan jelas menimbulkan banyak resiko. Pertama, bisa ya jelas hamil di luar nikah. Anak seusia kalian itu kan memang usia yang belum boleh untuk menikah karena masih pelajar. Jadi kalau kalian siswa melakukan hal itu dan ternyata perempuan yang hamil, otomatis kan harus keluar dari sekolah. Jadi dengan dia keluar sekolah berarti dia akan putus pendidikannya, dimana kalau yang namanya pendidikan itu sekarang sudah wajib sekian tahun, jadi wajib sampai SMA sederajat. Jadi si pendidikannya akan terputus. Terus juga kalau misalnya tindakan seks bebas, terus dia kalau hanya ke satu orang, kalau berorang-orang kan itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi hal-hal itu yang bisa jadi pengaruh besar kalau dilakukan dalam waktu jangka panjang. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menolak ajakan pergaulan bebas tanpa mengurangi hubungan dengan teman? Kalau kata saya mah tanpa dengan dilihat dulu sih apakah mereka pergaulannya atau lingkungannya memang pro sama itu. Kalau memang lingkungannya pro dengan hal itu, ya harusnya kita udah cabut dari lingkungan itu tanpa perlu kita berpikir nanti kasihan nih mereka nggak ditemenin sama kita gitu mah. Menurut saya malah lebih baik kamu cabut dari situ biar kamu nggak di lingkungan itu. Jadi ya tadi harus keluar dari lingkungan itu pokoknya. Jangan sampai kamu ada di lingkungan itu, karena kalau kamu di lingkungan itu, kamu mau nggak mau nanti akan terseret. Apa perbedaan pandangan tentang pergaulan bebas di berbagai budaya dan agama? Perbedaan apa tadi? Pandangan. Kan kalau kita tuh budaya apa? Budaya timur ya. Jadi masih menerapkan yang namanya tabu, norma-normanya masih ketimuran. Kalau di dunia atau di budaya barat kan jelas, bahkan ada beberapa negara yang mungkin itu boleh perempuan dengan perempuan tinggal living together juga di sana, mungkin banyak ya, bukan hal yang tabu gitu, tinggal bersama sekian tahun baru akhirnya setelah punya anak terus baru menikah. Di sana kan seperti itu. Kalau di sini kan enggak, kita masih memegang teguh yang namanya budaya sebuah adanya sakralnya sebuah pernikahan untuk sebuah keluarga. Awalnya keluarga itu adalah melalui pernikahan. Jadi terus di sana juga LGBT udah mulai terus bahkan ada beberapa negara yang poliandri. Atau poliandri kan istrinya satu, suaminya banyak, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi justru sangat beruntung kalau kita ada di lingkungan yang timur, jadi kita bisa sehat, bisa selamat sih menurut saya mah. Jadi kalau di dunia luar tuh udah sangat kacau balau dari segi pergaulannya. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja? Jelas sekarang mah tadi yang saya di awal bilang, kalau yang namanya pergaulan anak sekarang tuh dari satu ini dia sudah bisa mengakses apapun. Bahkan anak seusia sekarang mungkin lebih jago, lebih pro daripada umur saya ketika umur kalian dulu. Mungkin lebih jagoan kalian dari segi mendownload atau mengakses, mungkin lebih jago, lebih pro kalian. Cuman dari situ menurut saya justru, apalagi kita kan sempat covid ya, 2 tahun full, sekian tahun full di rumah, itu bisa menjadi anak-anak jadi gabut dan mereka jadi lebih fokus karena handphone, karena pembelajaran juga dari handphone kan waktu itu.
Itu menurut saya, jadi banyak pintu-pintu yang terbuka untuk mengakses. Dan tadi saya bilang kalau kita sudah tahu, biasanya akan muncul rasa penasaran ingin mencoba. Itu yang, dan kita masih belum, seumur kalian ini belum punya kontrol apakah ini boleh atau enggak, gimana cara nolaknya, gimana cara, tapi kita mesti tegas, kita tahu ini nggak boleh, yaudah kita mesti jauhin. Apa saja resiko kesehatan yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam pergaulan bebas? Banyak penyakit intinya, sakitnya bisa macam-macam, dan infeksi menular seksual, terus juga sifilis kalau yang laki-laki ya, terus juga gonor itu juga ada. Jadi banyak sih intinya, kalau apalagi kalau sampingnya dia tuh berganti-ganti. Terus juga kalau misalnya pergaulan bebasnya dia ngobat, ya jelas ada overdosis, bisa menyebabkan meninggal atau kematian, banyak. Bagaimana pendidikan moral di sekolah yang dapat berperan dalam mencegah pergaulan bebas? Pendidikan moral ya menerapkan mungkin dari segi pelajaran agama, pelajaran PABP ya sekarang mah, itu lebih banyak harus mengingatkan kembali pentingnya bagaimana menjaga diri, akhlaknya juga bagaimana biar tetap terjaga. Terus juga mungkin dari layanan BK juga nanti diperbanyak masalah hal itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu bisa kita sedikit banyak sering, karena kan kalau yang gitu mah harus terus diingetin, nggak bisa kita hanya sekali ngingetin nanti lost nggak ngingetin, kita harus terus ngingetin terus, biar kalau nanti misalnya biar intinya biar anak nggak lupa. Bagaimana cara agar remaja memiliki kesadaran untuk menghindari pergaulan bebas? Cara apa tadi? Agar remaja memiliki kesadaran untuk menghindari pergaulan bebas. Yang saya lakukan ya di jam-jam saya kasih contoh-contoh konkretnya, contoh-contoh real yang terjadi di masyarakat, kayak kenakalan remaja nih, apa aja yang terjadi langsung kita cari beritanya, atau kalau misalnya kita cari contoh-contoh real yang terjadi di masyarakat melalui berita. Jadi nanti dengan itu kita bisa tahu gitu, oh ternyata kalau kita kasih contoh langsung ke anak nih, nanti anak juga oh ternyata bener nih ada real kenyataannya. Jadi mudah-mudahan dengan itu mereka jadi lebih tahu dan lebih ada, oh ternyata kalau ngelakuin hal ini bisa ada efeknya. Jadi kalau mereka lihat langsung biasanya mereka akan lebih ngerti nanti. Apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil masyarakat untuk mengurangi pergaulan bebas di lingkungannya? Banyak-banyak sosialisasi, banyak-banyak ikut mengadakan seminar, atau banyak mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan berbau sosial. Dengan kayak gitu kan mungkin ada kayak semacam mungkin mendatangkan dari pihak kepolisian, dari pihak rumah sakit atau puskesmas tentang bahaya-bahaya tentang itu pergaulan bebas. Mungkin biar ya langsung dari bagian yang mengenainya, bagian ininya bagian kayak polisi, bidan gitu, jadi biar langsung, jadi mereka ngeliat dari sumbernya langsung. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Kamu belum makan ya? Sudah makan? Tegang banget. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.